Kejamnya pembunuh putri hilangkan jejak, korban hampir dikubur tanpa nama di Batam. Harapan untuk mendapat pekerjaan di Batam justru berakhir tragis bagi Dwi Putri Apriandini 25 tahun. Wanita kelahiran Kecamatan Gedung Surian Lampung Barat itu tewas setelah mengalami penyiksaan berhari-hari di sebuah kontrakan atau mes pekerja khusus pemandu lagu di Perumahan Jodoh Permai Batam. Kapolsek Batu Ampar, Kompol Amru Abdullah mengungkapkan Putri datang ke lokasi pada Kamis 23 November 2025 siang. Ia mengajukan lamaran setelah melihat lowongan pekerjaan melalui media sosial. Jadi tersangka berinisial WL alias Wilson alias Koko menjemput dan mewawancarainya untuk bekerja di agensi bernama MK, ujar Kapolsek, Senin, 1 Desember 2025. Sore itu, Putri diminta menunggu hingga baru bisa menempati mes pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Malamnya digelar ritual minum-minuman keras bersama pemandu lagu lainnya yang berada di rumah, dengan tujuan supaya anak-anak banyak dicas oleh tamu saat bekerja, ujarnya. Namun Putri justru berteriak dan bertingkah tidak terkendali seperti kesurupan. Korban bereaksi histeris diduga tidak kuat minum, saat itu muncul keputusan untuk mengembalikannya tapi tidak langsung dilakukan. Justru dari situ tindak kekerasan mulai terjadi, ungkapnya. Di titik itu, keputusan sempat dibuat, korban tidak akan dilanjutkan bekerja, Koko dan pacarnya sepakat mengembalikannya. Namun keputusan pemulangan itu justru menjadi awal bencana, Putri tidak pernah benar-benar dikembalikan. Penyiksaan pun dimulai pada Senin, 24 November 2025, sore. Kompol Amru menjelaskan bahwa WL menyiksa korban begitu keras hingga kepala Putri terbentur dan berdarah, namun kekerasan rupanya tidak berhenti. Pada malam sekira pukul 23 WIB, satu ikat sapu lidi menjadi alat berikutnya untuk memukul korban berkali-kali. Belum berhenti di situ, pada Selasa, 25 November 2025, dini hari, Koko kembali menyerang korban menggunakan kayu hingga tak sadarkan diri. Lalu pada Kamis, 27 November 2025, menjadi puncak kekejaman, tubuh Putri yang sudah lemah kembali disiksa. Ibu satu anak itu disemprot menggunakan air, tangan diborgol, dan mulut dilakban. Penyiksaan itu berjalan sekitar 2 jam, setelahnya Putri tak lagi mampu memberikan reaksi apapun, sebut Amru. Kamis siang, korban sudah dipastikan tidak bergerak. Bukannya melapor, para pelaku justru memanggil seorang bidan, mereka mengarang cerita bahwa Putri hanya sakit. Kebohongan itu kembali diulang ketika jenazah dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth Say Lekop pada Jumat, 28 November 2025, malam. Sesampainya di rumah sakit, terhadap korban tidak disampaikan identitas sebenarnya melainkan oleh tersangka dibuat inisial Mrs. X. Kemudian pihak rumah sakit memberitahukan setelah melakukan pemeriksaan bahwa korban telah meninggal dunia, kata Kompol Amru. Identitas tidak disebutkan oleh pelaku, tujuannya untuk mendapat bantuan pemakaman tanpa menyinggung adanya tindak pidana. Semua tindakan dilakukan secara bertahap, ini bukan kejadian spontan, ada upaya menutupi, ada upaya memanipulasi penyebab kematian, tegas Kompol Amru. Terbaru, terungkap jika upaya para tersangka menghilangkan jejak kematian Putri tidak berhenti pada pencopotan 9 CCTV di lokasi penyiksaan. Polisi mengungkap fakta bahwa para pelaku sebelumnya berencana mengurus penguburan korban sendiri, tanpa identitas dengan mencari ustadz. Tujuannya agar kematian wanita 25 tahun itu segera tertutup rapat tanpa proses hukum dan tanpa autopsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.